Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya. Berjumpa lagi masih di channel saya Arek Kaltara yo. Arek Kalimantan Utara. Pada pagi ini temanya saya mau berbagi tips cara mengatasi motor Beat F1 injeksi ya teman-teman ya, yang sering kehabisan oli. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini ya. Ini saya cek tadi olinya habis ya teman-teman ya, tinggal sedikit. Nah, ini olinya sedikit. Jadi ini tadi sama orangnya dibawa ke sini didorong dikarenakan bilangnya ngejim ya teman-teman ya. Ngejim di starter nggak bisa, di engkol juga nggak bisa, didorong ke sini. Dan saya cek tadi ternyata olinya juga habis ya teman-teman ya. Nah, setelah saya bongkar ini tadi, ternyata selain olinya habis ya, dia panbelnya putus teman-teman. Nah, panbelnya putus, kemudian dia nyangkut di pulinya ini tadi ya, jadi nggak bisa diputar. Nah, penyebab utamanya ini teman-teman, seal askruk ini ternyata bocor. Nah, ini yang mengakibatkan olinya cepat habis ya teman-teman ya. Nah, jadi olinya cepat habis, dan karena kebanyakan oli yang masuk di bloknya, akhirnya panbelnya jadi basah dan jabuk ya teman-teman ya. Akhirnya putus seperti ini tadi tak bongkar, panbelnya ternyata di dalam sudah putus, terbelit ya teman-teman ya. Itu sebabnya nggak bisa di starter, nggak bisa di engkol. Nah, ini nanti kita ganti dengan seal yang baru dan panbel yang baru ya teman-teman ya. Seperti ini cara bukanya. Di sini ada sepinya ya teman-teman ya. Nah, kita menggunakan tang snap ring untuk mengeluarkan sepinya ya. Ini caranya seperti ini teman-teman. Kita bisa menggunakan tang spi lah kalau menurut saya ya. Ada yang bilang tang snap ring ya, kurang lebih yang penting maksudnya podo. Maksudnya sama ya teman-teman ya, tujuannya sama. Caranya seperti ini. Kita gunakan tang penjepit spi ini dan kita congkel keluar seperti ini ya teman-teman ya. Nah, cukup mudah bukan? Nah, untuk mengeluarkannya ini, sepi yang sudah bocor ini ya teman-teman ya, ini kita bisa menggunakan penyungkil atau obeng ya teman-teman ya. Gunanya untuk mengeluarkan seal yang sudah rusak ini ya, yang sudah bocor ini. Jadi ini tadi saya bisa pastikan kalau motor ini nggak ngejim ya teman-teman ya. Cuman dia putus panbel dan terbelit di pulinya ya teman-teman ya. Makanya dia nggak bisa di engkol, nggak bisa di starter. Nah, biang keroknya ya ini, sealnya ini bocor, jadi olinya rembes keluar masuk ke sini, membasahi puli ya teman-teman ya. Nah, akhirnya seperti inilah dampaknya, kehabisan oli ya. Jadi triknya seperti ini teman-teman, kita cungkil. Nah, ini ya, ini yang sudah rusak nih, keras ya teman-teman ya. Nah, ini kita ganti dengan yang baru teman-teman. Nah, jadi sebelum mengganti kita bisa membersihkan dulu ya. Di sini sisa-sisa oli itu kita bersihkan, kemudian kita pasangkan seal yang baru ya. Ini seal askruknya
kita pasangkan. Cara masangnya cukup mudah teman-teman ya. Nah ini cukup mudah cara masangnya, cukup kita pukul-pukul menggunakan besi seperti ini juga bisa ya teman-teman ya. Pokoknya apa saja yang kira-kira dia tumpul, jangan yang tajam nanti rusak pulinya, sealnya ya. Nah kemudian loler kita ganti yang baru ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mengganti panbel baru, saya sarankan sekalian sama loler baru ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Ini sudah kocak nih teman-teman ya. Ini seharusnya diganti ini, cuman orangnya tadi bilangnya sih suruh ngakalin aja, yo suruh masang aja, yang penting yang diganti panbelnya sama rollernya plus oli sama sealnya ya teman-teman ya. Itu tadi itu pesennya dari yang punya motor ya, setelah tak bongkar tadi. Jadi ya kita pasang lagi. Cuman kalau buat teman-teman motor pribadi ya, saya sarankan kalau kocak gitu teman-teman, itu diganti dengan yang baru ya teman-teman ya. Kalau enggak diganti dengan yang baru, bisa diganjal menggunakan seal tip bisa ya teman-teman ya. Intinya jangan sampai parah kocaknya, karena kalau dia parah teman-teman, itu biasanya suara mesinnya nanti kasar. Nah jadi kalau teman-teman punya motor matic kemudian dihidupin kok suaranya kasar di posisi di bagian sini ya, ini bisa dipastikan itunya yang kendor ya teman-teman, kocak sudah aus karetnya yo. Jadi selain itu dari bearing juga bisa, nah bearingnya aus juga bisa yo. Jadi bisa diperiksa terlebih dahulu mana-mana yang memang harus diganti, kita ganti ya teman-teman ya. Nah kemudian berikutnya masang bushingnya ya teman-teman ya. Jadi setelah roller kita pasang, ini ada bushing ya. Nah ini sebagai tempat dudukan panbel nanti. Nah jadi habis bushing ini jangan lupa nanti di situ ada ring. Nah, cuman sebelum masang yang kipas di depan, kita pasang yang puli di belakang dulu ya. Nah ini puli kampas gandanya ini kita pasang dulu agar mudah masang panbel. Tuh kan. Jadi di dalamnya ini bisa kita kasih pelumas atau grease ya teman-teman ya, agar dia enggak lengket nantinya, biar awet ya. Nah seperti ini. Setelah kita bersihkan, kita pasang panbelnya. Nah di sini panbel baru ya, saya memberikan tip lagi nih teman-teman, cara masang panbel yang benar. Nah ini, jadi panbel ini biasanya ada tandanya, tanda panah, atau kalau tidak ada tulisan seperti ini teman-teman ya. Jadi tulisan ini harus posisinya menghadap ke dalam. Jadi kita bisa membaca posisi dari luar, kita bisa membaca tulisan itu ya, posisinya jangan terbalik. Atau biasanya ada tanda panah. Nah itu tanda panahnya menghadap ke depan ya. Fungsinya biar apa? Biar panbelnya nanti awet, nggak gampang putus ya teman-teman ya, karena dia searah jalannya. Nah ini setelah kita pasang lagi panbelnya, kampas koplingnya juga masih bagus, jadi nggak perlu kita ganti ya, cukup kita bersihkan aja. Nah baru kita kencangkan murnya ya teman-teman ya. Nah ini
Caranya seperti ini ya teman-teman ya. Ya intinya teman-teman sudah paham lah cara-cara masang panbel apa segala macam. Cuman di video yang ini saya ingin berbagi pengalaman atau tips cara mengetahui atau penyebab dari sering habisnya oli motor matic ya teman-teman ya. Padahal nggak ngasep tapi olinya sering habis ya teman-teman. Nah, jadi salah satu penyebabnya tuh ya ini, sealnya ternyata bocor ya teman-teman. Oke, cara masangnya sudah tahu ya teman-teman tadi ya, cukup mudah ya, bisa dilakukan sendiri. Nah, caranya seperti ini tadi. Nanti tinggal kita tes, mudah-mudahan motor ini kembali normal ya teman-teman ya. Nah, jadi ini ada noknya nih teman-teman, atau apa ya istilahnya kalau saya menyebutnya ini noknya ya. Nah, setelah kita press, kita pasangkan seperti ini. Oke, kita tes ternyata aman ya. Nah, ini mesinnya mau hidup ya, jadi bisa dipastikan ini mantap sudah nih. Ini sudah hidup ya teman-teman ya, sudah bisa berjalan dan tenaganya juga lumayan sudah ini. Jadi bisa kita pastikan motor ini enggak ngejim ya. Jadi dia nggak bisa diengkol tadi atau di starter dikarenakan pulinya putus dan terbelit nyangkut di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi ini cuman permasalahannya dari panbel yang putus dikarenakan dia kena oli ya teman-teman ya, rembesan oli dari mesin ya, jadi jabuk dia panbelnya. Oke, ini motor sudah dinyatakan ready. Saya mau selesaikan dulu pemasangannya, nanti tinggal diinfokan ke orangnya kalau motornya sudah ready ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.